Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai semuanya, kenalin, gua Rizal. Jadi gua ada cerita soal masalah romance di hidup gua nih. Ya dengerin aja dulu ya. Jadi dari kecil gua tuh gak pernah pacaran. Suka sama orang mah ya pernah, tapi ya gak sampai pacaran. Bisa dibilang cinta dalam diam lah. Cukup mengagumi tanpa memiliki. Jia. Kalau ditanya alasannya, yang pertama gue emang gak mikirin pacar-pacaran. Terus gue juga agak pesimis sama fisik gue yang bulat sempurna. Ditambah keluarga gue juga emang gak endorse gue buat pacaran. Secara keluarga gue nih islami banget. Jadi hubungan antar cewek dan cowok dibatasi banget gitu. Sampai akhirnya gue udah kerja nih, dan umur juga udah cukup. Nyokap gue mulai nanya, "Zal, kamu ada cewek yang lagi diincer nggak?" Agak kaget gue sebenarnya dengar kalimat itu, apalagi dari mulut ibu gue. Tapi ya wajar juga sih sebenarnya, soalnya emang udah waktunya nyari gue. Ya gue jawab aja seadanya. So, nyokap gue kong kali kong nih sama kakak gue dan suaminya. Dia ternyata mau ngenalin gue tuh ke kerabatnya ipar gue yang kebetulan lagi single juga. Tapi bukan single past tense ya. Gak lama kakak gue yang udah kenal sama si cewek langsung ngomong tuh ke dia. Si cewek ini bilang ke kakak gue kalau dia mau aja dideketin gitu. So, alhasil ya kakak gue langsung ngabarin gue, nyuruh gue gerak duluan. Jujur, gue tuh kayak orang mati kutu di situ. Tambah gue nih orangnya cuek diem. Biasanya gue gak akan ngobrol kalau gak diajak ngobrol duluan. Bahkan sama keluarga pun sikap gue tetap gitu juga. So, dengan agak canggung, gue coba chat dia. "Assalamualaikum, ini Rizal yang dikenalin sama Mbak Ani." Dibales dong sama dia. Dan dari situ perlahan kita mulai deket lah. Sampai akhirnya kita makan bareng, kondangan bareng, jalan ngedate bareng. Dan akhirnya makin deket lagi. Nah, setelah kurang lebih setahun PDKT, gue beraniin tuh ngomong ke dia kalau gue pengen hubungan serius dengan goal nikah. Alhamdulillahnya, dia nerima nih. Gue sih bilangnya nggak dalam waktu dekat, tapi ya gue bilang insya Allah tahun depan lah gue wujudin janji gue. Dar. Tibalah waktu bulan September, dimana ini momen yang tepat buat nyampein niat baik gue ke keluarganya. Gue udah ngerasa siap nih buat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi gue ngajak ngobrol dia sama ortunya dia. Gue bilang kalau gue pengen serius lah. Terus gue juga bilang kalau tahun depan di bulan Februari gue mau nikahin dia. For your information, sebenarnya hubungan ini emang udah dapat restu dari keluarga mereka. Bahkan dari sebelum gue PDKT. Ya maklum, keluarga gue terhormat. Plus ada koneksi juga dari ipar gue. Jadi ya gampang lah. Tapi nih, ada tapinya guys. Pas setelah gue ngomong itu, sampai rumah, gue langsung di-chat sama dia nih. Katanya, ada yang harus diomongin berdua aja sama gue gitu. Ya udin lah, karena kayaknya penting dan lebih enak ngomong by one, jadi gue ajak makan besoknya. Pas ngomong, ternyata dia bilang belum siap nih. Waduh, katanya masih ada wishlist yang mau dia lakuin buat keluarganya. Terus dia sendiri juga bilang kalau mentalnya belum siap. Gue udah coba ngeyakinin dia dengan berbagai macam cara, tapi dianya kekeh mau diundur. Wes, ya udah dah, mau nggak mau, gue iyain aja dan kita undur dah jadi akhir tahun depan. Kali ini kejadian lagi, bahkan sampai 3 kali ngundur terus. Buset dah, ini manusia apa serangga undur-undur. Gue juga bingung nih, mau nikah kagak jadi-jadi anjir. Kayak karyawan kontrak, diperpanjang mulu, tapi kagak diangkat jadi karyawan tetap. Cuak! Akhirnya insting detektif Conan gue muncul. Gue curiga lah, apakah ini emang dia cuma dorongan keluarga aja mau ngerespon gue. Sampai suatu saat dia ngajak gue nonton konser tuh. Gue sendiri sebenarnya kurang setuju datang konser-konser kayak gitu. Tapi ya oke lah sesekali, nggak masalah. Terus seperti biasa nih, gue minta izin pergi ke nyokap gue H-1. Pas nyokap gue tahu gue mau kemana, nyokap langsung ngelarang. Secara kayak yang gue bilang tuh, keluarga gue nih islami banget. Nyokap gue nanya-nanya lah, "Itu pacar kamu apa emang sering datang ke acara kayak gitu?" Ya gue jujur bilang kalau dia emang suka datang ke acara-acara kayak gitu buat ngilangin stres sih katanya. Dari situ diinterogasi lah gue. Nyokap gue pengen tahu itu cewek gue anaknya kayak gimana sih. Ya udah, gue ceritain aja full ke dia. Eits,
kalian juga simak dulu ya, supaya nanti kalian tahu apa alasan hubungan gue ini nggak baik-baik aja. Jadi pacar gue nih anaknya setiap kita jalan, entah kenapa selalu dapet. Maksudnya hate ya guys. Jadi kalau masuk waktu sholat tuh gue doang yang sholat. Padahal selama 3 tahun ini kita jalan random tanggalnya, nggak di tanggal-tanggal tertentu aja. Dan selama jalan itu cuma ada satu momen di mana dia ikutan sholat bareng gue. Tapi ya gue selama ini nggak mikir macem-macem. Soalnya gue kan cowok. Ya gue nggak paham siklus hate seorang cewek kayak gimana. Dan lagi ya masa gue minta buktiin, mantep juga. Terus kedua nih, dia nggak bisa puasa penuh. Katanya sih asam lambung. Jadi kalau puasa pasti sakit nggak karuan. Sejujurnya ya, kalau yang ini gue nggak bisa approve. Soalnya lambung bisa dilatih. Nyokap gue juga gitu. Emak kronis waktu muda. Dan setelah dilatih, dia bisa tuh puasa penuh sampai sekarang. Dan ditambah lagi, pacar gue ngeganti puasa itu dengan bayar fidyah. Bukan ganti puasa lagi. Sementara yang gue tahu nih, fidyah itu cuma boleh kalau bener-bener nggak mampu menjalankan puasa. Ditambah lagi, dia kalau diajak serius selalu bilang entar dulu. Jadinya ya keluarga gue juga curiga. Bahkan kakak gue yang lain pernah bilang, itu pacar kamu kayaknya nolak secara halus deh. Gue cuma bisa ngebatin aja tuh. Kalau emang gak serius mah mending to the point aja. Oke, balik lagi ke interogasi. Nyokap gue bilang, apa mending diselesain aja ya hubungan kita. Gue sebenarnya mau lanjut karena ya jujur setelah 3 tahun gue udah senang sama pacar gue. Ya udah deh, gue coba nego tipis dulu ke nyokap nih. Mah, aku lihat dulu ya. Besok di acara konser dia ngapain aja. Barulah habis itu aku coba ambil keputusan. Dan nyokap gue setuju. Besoknya gue ke konser bareng dia. Dan yap, seperti biasanya tuh, dia dapet dan gak sholat. Di sini ya pikiran gue udah gak enak, tapi gue sembunyiin aja dulu. Terus setelah makan siang, dia maju tuh ke depan panggung. Dia berdiri di bawah terik matahari dari siang sampai malam di baris paling depan, tanpa makan, tanpa minum lagi. Lah, begini kan lebih capek dari puasa. Masa begini kuat tapi puasa nggak kuat? Gue mikir lagi dan akhirnya makin bambang. Dan setelah malam hari, ada chaos kan di acara itu gara-gara hujan. Gue liatin nih, orang-orang bener-bener gak merhatiin kondisi sekitar waktu ada chaos gini. Sementara dia katanya suka datang ke acara kayak gini. Berarti dia kedepannya bakal sering membahayakan diri sendiri dong. Setelah kita ke parkiran, gue udah ambil keputusan tuh buat selesaiin aja hubungan gue sama dia. Tapi ya gue tahan dulu lah, karena gue tahu dia hari ini lagi senang-senang. Kalau gue bilang putus saat itu juga, walaupun dia expect gue bakal bilang gitu, yakin sih gue moodnya bakal anjlok. Toh, gue juga mau laporan dulu ke Yang Mulia Paduka Kanjeng Mami Ratu Ibunda Mamake tercinta. Jadi ya gue pulang aja. Setelah beberapa saat dari konser itu, gue punya niatan tuh buat ngechat dia, buat ngajak ngomong. Ternyata malah dia yang ngechat duluan ke gue. Ya chat template lah, biasa basa-basi. Gue coba ajak ketemuan pacar gue biar ngobrolnya enak. Tapi pacar gue tuh maunya ditelepon aja ngobrolnya. Katanya sih supaya cepat selesai. Akhirnya ya gue bilang kalau hubungan kita udah gak bisa lanjut. Dan gue kasih tahu alasan-alasannya ke dia. Ya secara panjang dan lebar. Singkat cerita, despite it all, dia nerima keputusan dari gue. Dia minta maaf ke gue dan ngirim chat minta maaf juga ke nyokap gue. Dia bilang, maaf kalau belum bisa jadi wanita yang pantas buat gue dan keluarga. Dia bilang sih dia sebenarnya beneran serius mau sama gue. Cuma ya emang belum siap nikah aja, makanya belum mau serius. Begitu gue baca chat ini, rasanya gue ngerasa bersalah banget. Ya karena mutusin hubungan sama dia gitu aja. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue masih mau sama dia. Cuma ya mau gimana lagi. Kalau secara fundamental kita nggak bisa bareng ya bahaya juga kalau kita paksa lanjut. Nanti udah nikah malah cerai, kan gak enak juga. Pesan gue nih ya buat kalian, terutama yang sedang menjalin hubungan, cari tahu dulu tentang pasangan kalian lebih dalam. Cari tahu apakah kalian bener-bener cocok apa enggak. Apakah kecocokan itu dari saling suka atau kecocokan dari prinsip hidup. Ya yang penting cari tahu dulu lah kalian tuh cocok apa enggak. Dan juga sebelum ngambil keputusan kayak gua, ada baiknya kalian ngobrol dulu, nyari jalan tengahnya bareng pasangan kalian. Jujur, gua nih sampai sekarang nyesel karena nggak ngelakuin hal ini. Malah langsung putusin aja gitu. Siapa tahu kalau gua omongin dulu, kan kita bisa saling memperbaiki gitu.